5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8, Prajamuda Karana, subtema 1, Aku Anggota Pramuka, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan nih gambar berikut ini. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok dalam pramuka siaga itu disebut dengan barung adik-adik. Nah, barung itu biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Udin, Edo, Beni, dan 3 teman lainnya bergabung dalam satu barung. Mereka memilih nama barung merah. Siti, Lani, Dayu, dan 3 teman lainnya membentuk sebuah barung. Mereka memilih nama barungnya adalah barung putih. Jadi adik-adik, kalau nama kelompok dalam pramuka siaga itu barung, dan biasanya dinamakan dengan macam-macam warna. Berbeda nanti kalau kalian sudah masuk ke pramuka penggalang, itu memakai nama bunga dan nama hewan. Nama bunga itu untuk pramuka penggalang putri, dan nama hewan itu untuk pramuka penggalang putra. Nah, di sini kalau barung itu memakai nama warna-warni adik-adik ya. Warna-warni boleh barung merah, barung putih, barung biru, barung hijau, dan lain sebagainya. Nah, tanda barung itu berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak bergambar adik-adik. Tanda barung itu hanya berwarna saja. Warna dipilih oleh hasil diskusi anggota barungnya. Nah, setiap warna memiliki arti. Nama barung itu merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Nah, adik-adik, di sini ada penggunaan tanda atau atribut untuk pramuka siaga putri. Adik-adik harus tahu nih, tanda-tanda ini namanya apa saja sih? Nah, kalau tanda seperti ini namanya adalah tanda pandu dunia. Biasanya kalau putri itu terletak di bagian kerah dari bajunya. Lalu sebelahnya itu ada tanda namanya tanda pelantikan. Lalu untuk topinya itu ada tandanya yang berwarna hijau, itu tanda penutup kepala. Lalu di barisan yang sejajar dengan tanda pandu dunia itu ada nama. Nah, ini nama pramukanya siapa ya. Lalu setelah itu di sini kalau kalian itu bisa menjadi pimpinan barung atau wakil pimpinan barung, itu biasanya akan ada tanda jabatan seperti ini. Lalu di lengan kanan ada tanda lokasi atau pita daerah ya, dari daerah mana kalian berasal. Jadi di mana kalian sekolah, nah disitulah tandanya itu ada ya, tanda lokasinya itu ada. Misalnya kalau dari kota Bandung ya Bandung, kalau Semarang ya Semarang, seperti itu. Lalu ada pita nomor. Nah, ini nomor gudep adik-adik namanya ya. Lalu di sini adalah badge dari daerah atau lencana wilayah. Nah, untuk di sebelah kiri itu ada tanda barung. Nah, ini loh adik-adik, tanda barung itu seperti ini, segitiga. Itu berwarna-warni sesuai nama barung kalian apa. Lalu ada tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus, ini ada di lengan kanan ya. Kalau tanda kecakapan umum ada di lengan kiri. Nah, adik-adik, tanda barung. Nah, perhatikan ya, warna tanda barung itu diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Warna tersebut bisa merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan dapat diambil warna lainnya adik-adik.
Nah, ini adalah lambang Garuda Pancasila. Sekarang adik-adik amati bagian yang memiliki warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Nah, warna merah itu pada bagian kanan atas dan kiri bawah perisai ya. Nah, di sini ya bagian kanan atas dan bagian kiri bawah di bagian perisainya. Lalu warna putih itu bagian kiri atas dan kanan bawah perisai dan pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Sedangkan yang berwarna kuning adalah bagian kepala, lambang bintang, lambang rantai ya, sayap, kaki, lalu ekor burung Garuda. Lalu di sini ada padi juga berwarna kuning. Lalu yang berwarna hijau adalah bagian lambang pohon beringin. Yang berwarna hitam adalah gambar kepala banteng dan dasar bagian tengah dari perisainya ya. Di sila pertama ini kan dasarnya warna hitam. Adik-adik yang hebat, bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, perisai pada Garuda Pancasila ini kan terdiri dari 5 bagian. Nah, setiap kelompok dari kalian memilih salah satu bagian. Lalu gambarlah bagian perisai tersebut. Diskusikan bersama kelompokmu nih, apa arti lambang dan warna yang ada pada bagian tersebut. Nah, sampaikan diskusi kalian di depan teman-teman kalian atau di depan orang tua kalian ya, kalau kalian berdiskusinya misalnya dengan kakak atau adik. Nah, misalnya contoh nih adik-adik, misalnya di sila pertama gambarnya kan bintang. Apa sih artinya? Nah, bintang itu merupakan lambang dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas itu diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam itu melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Nah, warna hitam ini memiliki makna keabadian adik-adik. Itu bagian yang pertama ya di lambang sila pertama. Sekarang di lambang sila kedua yaitu rantai. Nah, rantai ini latar belakangnya atau backgroundnya kan merah, rantainya kuning ya adik-adik ya. Rantai merupakan makna dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran. Jadi rantainya itu kan berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran adik-adik. Nah, mata rantai segi empat itu melambangkan laki-laki dan lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, maka dari itu kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Warna kuning itu berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Dan warna merah itu memiliki arti keberanian adik-adik. Sekarang sila yang ketiga, lambang sila yang ketiga yaitu pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan lambang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal yang panjang adik-adik, yang menunjang pohon ini besar. Untuk tumbuhnya itu tumbuh besar ya adik-adik ya. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin ini juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Warna putih pada bagian backgroundnya itu memiliki arti kesucian, kebenaran, kemurnian, dan warna hijau artinya adalah kesuburan dan kemakmuran. Nah, sekarang kita lanjut ke banteng ya adik-adik ya.
Nah, banteng merupakan lambang dari sila keempat. Banteng itu digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Nah, warna merah untuk backgroundnya itu memiliki arti keberanian dan warna hitam memiliki makna keabadian. Lalu sila yang kelima yang dilambangkan padi dan kapas. Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi itu melambangkan pangan dan sandang. Pangan itu makanan, sandang itu pakaian adik-adik, yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Warna merah memiliki arti keberanian, warna kuning memiliki kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Warna hijau itu kesuburan adik-adik. Nah, itu adalah arti dari lambang sila pertama sampai sila kelima. Perhatikan gambar bagian-bagian lambang negara. Kemudian adik-adik lakukan kegiatan berikut. Pada buku kalian bisa menggunting gambar di bagian bawah halaman, lalu menempelkan pada gambar lambang negara. Lalu tuliskan juga semboyan pada pita yang dicengkram Garuda Pancasila. Nah, bunyinya kan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa memotong di buku kalian nih ya. Ini perisainya, lalu kalian pasangkan di mana letak bintang, di mana letak pohon beringin, di mana letak kepala banteng, padi kapas, dan rantai. Adik-adik yang hebat, perhatikan kembali lambang barung berikut ini. Apa warna yang kamu pilih untuk kelompokmu nih adik-adik? Apakah kalian warna merah atau hijau atau kuning ya, seperti lambang negara kita tadi? Mengapa kalian memilih warna itu? Coba kalian bisa jelaskan pilihan warna itu disesuaikan dengan arti warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Adik-adik, kamu sudah mengetahui nih arti warna pada lambang barung. Selanjutnya perhatikan bentuk tanda barung tersebut. Nah, tanda barung tersebut itu berbentuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini memiliki 3 titik sudut. Adik-adik masih ingat ya, kita sudah belajar tentang sudut. Sudut itu pertemuan antara 2 garis yang berpotongan. Nah, di sini segitiga memiliki sudut. Segitiga juga memiliki titik sudut. Nah, tunjukkan sudut yang dimiliki segitiga. Nah, sudut yang dimiliki segitiga itu ini 1, ya, ini 2, 3. Sedangkan titik sudutnya adalah ujungnya 1, 2, dan 3. Itu ya adik-adik ya, sudut dan titik sudut. Jadi berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga? Ya otomatis yang dimiliki segitiga ya ada 3 adik-adik. Apa jenis sudut yang dimiliki oleh segitiga? Nah, sudut yang dimiliki oleh segitiga sama sisi ini adalah sudut lancip. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini lalu tuliskan nih jenis sudut yang dimiliki gambar tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya ada sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut lancip ya. Lalu sudut lurus juga ada. Kita ingat kembali, sudut lancip itu sudut yang besarnya di bawah 90 derajat. Lalu itu sudut lancip. Lalu sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Sedangkan kalau sudut lurus ya sudut yang lurusnya besarnya itu adalah 180 derajat. Nah, sekarang ini ada gambar. Nah, kita sebutkan nih ini termasuk sudut apa. Yang A nih adik-adik, ini sudut apa ya? Ya, ini adalah sudut lancip. Lalu yang B, ini adalah sudut tumpul. Yang C, ini sudut lancip. Yang D, sudut siku-siku. Dan yang E adalah sudut tumpul. Karena ini kan melebar ya adik-adik. Kalau menyempit otomatis lancip. Kalau melebar otomatis tumpul. Kalau tegak lurus seperti ini otomatis namanya adalah sudut siku-siku.
Adik-adik, sekarang di sini kalian buat masing-masing 2 buah gambar sudut. Misalnya sudut lancip seperti ini ya. Ada 2, lalu sudut siku-siku misalnya seperti ini adik-adik. Lalu sudut tumpul, nah misalnya seperti ini. Nah adik-adik bisa menggambarkan di buku tulis kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.